Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI menyiapkan 3 juta lebih tiket jarak jauh, serta 5 kereta tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. PT KAI Daob 1 Jakarta telah menyiapkan kurang lebih sebanyak 700 tiket untuk libur Natal dan Tahun Baru. Hingga saat ini kurang lebih 200 tiket habis terjual. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 1 Jakarta telah menyiapkan 17 kereta tambahan. Di antaranya 12 kereta untuk stasiun Pasar Senen dan 5 kereta tambahan untuk stasiun Gambir. Selain itu, ada juga lokasi tujuan yang masih banyak diminati oleh para penumpang, seperti Jogja, Solo, Malang, dan juga Surabaya. Untuk masyarakat yang hendak berlibur menggunakan transportasi umum kereta api. Ada sekitar 17 kereta api jarak jauh yang telah dilayani dan nantinya KA tambahan tersebut itu untuk mengakomodir lonjakan penumpang yang sudah kami antisipasi dari jauh. Ada 12 keberangkatan dari stasiun Gambir dan sekitar 5 perjalanan dari stasiun Pasar Senen. Dan untuk semua kereta api tadi ada yang berhenti di beberapa stasiun wilayah Daob 1 Jakarta. Ada Bekasi, ada Cikarang. Kementerian Perhubungan memprediksi 110,67 juta orang akan mudik atau liburan Natal dan Tahun Baru 2025. Sebanyak 19,46% orang diprediksi akan terjadi di dalam provinsi dan 19,84% pergerakan akan terjadi antar provinsi. Kementerian Perhubungan memprediksi adanya pergerakan masyarakat yang menggunakan transportasi darat, laut, dan udara di periode Natal dan Tahun Baru 2025 sebanyak 110 juta jiwa. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi sebanyak 54,81 juta atau sekitar 19,46% pergerakan diprediksi akan terjadi di dalam provinsi. Potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa Nataru 2024-2025 adalah sebesar 39,3% atau kurang lebih 110,67 juta dengan rincian potensi pergerakan antar provinsi sebesar 19,84% atau 55,86 juta dan dalam provinsi sebesar 19,46 atau sebesar 54,81 juta. Budi menambahkan masyarakat yang akan menggunakan kendaraan pribadi diprediksi mencapai 59,52 juta atau 53,78%. Sementara yang memilih menggunakan bis diprediksi mencapai 6,54 juta jiwa dan 3,44 juta diprediksi akan menggunakan kereta api dan yang menggunakan pesawat mencapai 4,14 juta jiwa serta yang menggunakan kapal penyeberangan dan kapal laut masing-masing 3,40 juta dan 2,38 juta jiwa. Informasi lainnya pemirsa, Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau PB POPSI mengirim pebiliar muda Albert Januarta untuk berlaga di kejuaraan dunia biliar Qatar World Cup 10 Ball Championship 2024. Albert diharapkan mampu memberikan penampilan yang maksimal sehingga dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah dunia. Indonesia tak pernah kehabisan talenta-talenta muda di dunia olahraga biliar. Salah satunya yang tengah bersinar yakni pebiliar muda Albert Januarta. Di usianya yang masih berusia 16 tahun, pebiliar asal Pulau Bintan, Batam ini memiliki segudang prestasi mentereng, baik lokal maupun internasional. Albert pernah menyabet juara kategori junior under 79 ball pada turnamen biliar kelas dunia Indonesia International Open 2024 di Jakarta. Bahkan secara ranking nasional pool putra, Albert duduk di peringkat 8 pasca menjuarai seri terakhir POPSI Pool Circuit Series keempat di kota Batu Malang. Melalui prestasinya itu, wajar saja Albert dipercaya PB POPSI untuk mengikuti kejuaraan dunia biliar Qatar World Cup 10 Ball Championship 2024. Dengan berbagai pengalamannya dalam mengikuti kejuaraan biliar internasional, Albert Januarta optimis mampu memberikan yang terbaik dalam ajang internasional bergengsi tersebut.
Yang paling pertama tuh UK. UK tahun lalu ya? Ya, UK, terus Taiwan, habis itu Maldives. Sama Cina. Cina ya pernah ya? Iya. Sama Singapura? Maldives. Singapura juga. Singapura. Kira-kira nih harapanmu apa? Pastinya juara 1. Mantap. Champion. Champion ya? Ya. Kejuaraan dunia biliar Qatar World Cup 10 Ball Championship 2024 diikuti sekitar 128 pebiliar hebat dari berbagai negara. Kejuaraan yang diselenggarakan hingga 14 Desember 2024 ini merebutkan total hadiah sebesar $450.000 Amerika. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya, pemirsa, menghadapi Laos di Stadion Manahan Solo Kamis besok, Timnas Indonesia diprediksi akan tampil percaya diri. Pasalnya, skuad Garuda punya rekor impresif menghadapi Laos di ajang ASEAN Cup. Timnas Indonesia akan menghadapi Laos dalam laga lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024. Kedua tim akan bertanding di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 12 Desember. Timnas Indonesia punya modal menghadapi Laos usai menang tipis dari Myanmar pada laga sebelumnya dengan skor 1-0. Di sisi lain, Laos harus menghadapi laga sulit setelah kalah 1-4 dari Vietnam. Di atas kertas, Indonesia diunggulkan dari Laos dengan rekor impresif melawan Laos di beberapa pertemuan sebelumnya. Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia telah 6 kali bertemu Laos di ajang Piala AFF atau yang kini dikenal dengan ASEAN Cup. Pada tahun 2004, skuad Garuda menang besar dengan skor 6-0 atas Laos. Masih di ajang yang sama, tahun 2007, Timnas Indonesia membantai Laos dengan skor 3-1. Lalu pada tahun 2010, Timnas Indonesia menang telak 6-0 atas Laos. Sementara pada tahun 2012, untuk pertama kalinya skuad Garuda bermain imbang dengan Laos dengan skor 2-2. Pada Piala AFF tahun 2014, Indonesia menang telak dengan skor 5-1. Sedangkan pada Piala AFF tahun 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021, Timnas Indonesia lagi-lagi membungkam Laos dengan skor 5-1. Di Stadion Manahan, skuad Shin Taeyong diprediksi tampil percaya diri menghadapi Laos. Dengan modal kemenangan melawan Myanmar, laga pada hari Kamis menjadi kesempatan emas bagi Timnas untuk meraih poin di fase grup ASEAN Cup 2024. Pemirsa, Timnas Indonesia akhirnya merilis daftar 24 pemain yang dibawa ke Piala AFF atau yang kini dikenal dengan ASEAN Cup. Skuad Garuda dipastikan tidak akan membawa Justin Hubner dan Ivar Jenner. Timnas Indonesia akhirnya merilis daftar pemain yang dibawa ke Piala AFF atau yang kini dikenal dengan ASEAN Cup. Total ada 24 pemain yang dibawa dan banyak didominasi oleh pemain muda. Namun beberapa langganan Timnas Indonesia senior juga dibawa. Nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Astawi Mangku Alam hingga Pratama Arhan diikut sertakan dalam skuad kali ini. Sementara banyak pemain keturunan yang tidak dibawa ke turnamen ini. Justin Hubner dan Ivar Jenner yang sempat masuk rencana tidak dibawa Shin Taeyong ke ASEAN Cup 2024. Hanya ada Rafael Strijk yang masuk dalam skuad. Karena turnamen ini tidak masuk kalender FIFA, maka banyak dari klub yang enggan melepas para pemain keturunan. Di ASEAN Cup 2024, Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Laga pertama skuad Garuda adalah melawan Myanmar di Yangon pada Senin 9 Desember 2024.